Selamat sore dan selamat datang kembali Bapak dan Ibu. Kembali lagi dengan saya Rizka Septiani. Dan saya Cit Dini. Selamat datang kembali di Abdi on Air, seminar online persembahan dari PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan dengan Tuhan ya. Amin ya Allah. Nah, sebelum acara ini kita mulai nih Mbak Rizka, jangan lupa untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah untuk subscribe, like, komen semua sosial media Pusat Alat Bantu Dengar Indonesia. Pastinya, dan jangan lupa ya Bapak dan Ibu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu telah bergabung kembali di Abdi on Air. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu di kolom chat Zoom dengan formatnya nama spasi kota. Ya, dan Abdi on Air ini Mbak Rizka juga diselenggarakan dengan mengikuti protokol COVID-19 nih. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu melakukan 3M. Apa aja tuh Mbak? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan satu lagi Mbak Dini, jangan lupa untuk Bapak dan Ibu untuk selalu membawa hand sanitizer jika bepergian ya. Iya, betul sekali. Oke Mbak Dini, untuk Abdi on Air pada hari ini, temanya yaitu mengenal gangguan pendengaran pada anak. Tentunya gangguan pendengaran ini tidak mengenal usia ya Mbak, termasuk pada anak-anak pun bisa mengalaminya. Betul. Untuk menurut Mbak Dini sendiri bagaimana nih Mbak? Ya, benar sekali Mbak Rizka. Jadi memang ada beberapa anggapan atau pemikiran bahwa gangguan pendengaran atau masalah pendengaran hanya terjadi untuk lanjut usia saja. Ya, jadi untuk orang-orang yang sudah lanjut usia itu baru mengalami masalah pendengaran. Tetapi sebenarnya adalah masalah pendengaran itu tidak mengenal usia. Kita terutama pun bahwa anak-anak pun ada yang mengalami masalah pendengaran. Oke. Nah, menurut WHO pada tahun 2019 itu diperkirakan sekitar 466 juta orang di dunia mengalami gangguan pendengaran. Wah, angkanya cukup banyak ya Mbak ya? Betul, yang mana sekitar 34 jutanya diantaranya itu adalah anak-anak Mbak Rizka. Wah. Betul. Nah, jadi pada sesi kali ini kita akan mengupas tuntas cara mengenali masalah pendengaran pada anak Mbak Rizka. Oke, benar sekali. Jadi untuk pada hari ini nih Mbak, pembicara di Abdi on Air kita hari ini, beliau adalah seorang dokter dari Kota Istimewa Mbak. Iya, istimewa sekali dokter. Tepatnya itu di daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Beliau juga sudah menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti di Jakarta. Lalu juga beliau sudah menyelesaikan studi Master of Science Ilmu Kedokteran Klinis dari Universitas Gadjah Mada. Dan beliau juga sudah menyelesaikan studinya di Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, Leher Universitas Gadjah Mada. Nah, dan saat ini beliau juga praktek di rumah sakit besar nih Mbak di Kota Yogyakarta, di antaranya di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta dan juga Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Oke, langsung saja nih Mbak, daripada penasaran kan ya Bapak dan Ibu di rumah, langsung saja kita sambut Dr. Asadi Prasetyo, MSc, SPTHT, KL. Selamat siang, Dr. Asadi. Selamat siang, Mbak Dini, Mbak Rizka. Terima kasih atas kesempatannya diundang dalam acara Abdi. Ya, senang sekali sebenarnya kita bincang-bincang santai, walaupun sekarang di Jogja lagi hujan. Mudah-mudahan nggak ada kendala sore ini. Iya, ya memang benar apa yang dikatakan Mbak Dini dan Mbak Rizka tadi, gangguan pendengaran pada anak ya sangat penting karena pendengaran pada anak itu merupakan suatu investasi ya untuk tumbuh kembangnya nanti. Nah, nanti kita hari ini mencoba untuk ya mengupas sedikit ya mengenal gangguan pendengaran pada anak karena aspeknya sangat luas. Ya, mulai dari kita mengenal gangguan pendengaran pada anak, kemudian bagaimana cara kita mendeteksi gangguan pendengaran anak sampai nanti rehabilitasinya. Ya, jika terjadi gangguan pendengaran pada anak. Nah, pada kali ini ya kita memahami dulu bagaimana macam-macam gangguan pendengaran pada anak tersebut. Ada. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik.
Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Asyadi Prasetyo yang sharing pada hari ini tentang mengenal gangguan pendengaran pada anak. Baik, saya mulai saja. Mungkin sebelum mulai kita ingin menginformasikan sedikit ke peserta ya dok ya. Ya, boleh Mbak. Bahwa selama acara ini berlangsung, untuk peserta akan kita nonaktifkan mikrofonnya. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, akan ada sesinya tersendiri. Nanti apabila sudah masuk ke sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu bisa memberikan emoticon seperti angkat tangan atau yang lainnya untuk kita aktifkan mikrofonnya. Begitu. Dan juga nanti bisa menuliskan di kolom chat Zoom ya dengan formatnya nama, kota, lalu disertai dengan pertanyaannya. Gitu. Baik, seperti itu. Ya, langsung aja kali Mbak Rizka ya. Silahkan Dokter Asyadi untuk pemaparan materinya. Persilahkan dokter, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dini, Mbak Rizka. Jadi, pada hari ini kita mengenal gangguan pendengaran pada anak-anak. Jadi jenis-jenis gangguan pendengaran pada anak. Bagaimana kita bisa mendeteksi awal dari gangguan pendengaran pada anak. Karena kadang-kadang anak-anak itu beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa ada sedikit dia mengeluh. Kadang-kadang anak ini misalnya tidak merasa sakit, tidak mengeluh. Cuma dipanggil-panggil kok kurang respon. Nah, kadang-kadang ini kok anak jadi kurang respon terhadap suara. Nah, itu yang kita jadi ada beberapa memang gangguan pendengaran pada anak itu bisa terjadi pada anak-anak. Ya, untuk kekerapannya sebenarnya cukup lumayan ya, 3 dari 1000 kelahiran ya, bayi lahir itu mengalami gangguan pendengaran sejak lahir. Nah, ini yang paling sering terjadi, gangguan pendengaran sejak lahir ini yang kebanyakan itu derajatnya berat. Nah, bagaimana kalau kita misalnya tidak dikaruniai dengan pendengaran yang baik sejak lahir, ya tentunya akan mengakibatkan kesulitan untuk proses komunikasinya nanti, ya termasuk perkembangan bicara dan bahasa. Nah, ini pada anak-anak gangguan pendengaran itu bisa disebabkan oleh suatu penyakit, ya nanti bisa karena penyakit, trauma atau gangguan tumbuh kembang. Nah, ini yang kita ini kenapa pendengaran sangat penting bagi anak, ya karena apa yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan bicara bahasa tentunya, ya tidak ada yang didengar, tidak ada yang direkam, kemudian tidak ada yang diikuti atau diucapkan, jadi terjadi gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Nah, jadi kalau nggak dengar, apalagi sejak lahir, nah itu akan mengakibatkan gangguan perkembangan bicara bahasa. Ya. Karena bicara dan bahasa ini digunakan sehari-hari untuk komunikasi, ya sehingga terjadi gangguan komunikasi. Ya. Nah, kalau gangguan komunikasi nanti ya ke depannya lagi gangguan proses belajar. Dan yang kita khawatirkan juga terjadi gangguan perkembangan emosi dan sosial. Jadi interaksi dengan teman-temannya itu akan terganggu sehingga mudah marah atau ya karena apa yang dia inginkan orang lain kadang tidak paham sehingga terjadi gangguan perkembangan emosi, anak mudah marah. Kemudian sebenarnya bukan sifatnya pemarah, tapi karena apa yang dia ingin orang lain mungkin tidak paham gitu. Nah, ini akan jadi ya ini tadi yang kita bicarakan bahwa ini suatu investasi karena ya kedepannya banyak yang akan yang akan terganggu jika tapi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya semuanya itu istilahnya sudah ada jalannya ya nanti kita diskusi lebih lanjut tentang itu. Nah kita mendengar itu dikaruniai dengan pendengaran 2 telinga. Nah, jadi pendengaran 2 telinga ini yang akan menerima informasi ya melalui telinga kemudian
diinterpretasikan di otak. Jadi ada dua macam pendengaran, sistem pendengaran itu sebenarnya. Jadi sistem pendengaran perifer, ya kita bilang yang perifer, dan sistem pendengaran sentral. Nah ini yang harus difahami dulu. Kita itu ternyata ada dua sistem di tubuh manusia itu, dua sistem pendengaran. Pendengaran perifer dan sentral. Pendengaran perifer ini ya dari daun telinga sampai rumah siput ini. Nah, nanti dari rumah siput sampai ke sentra atau pusat pendengaran itu sistem pendengaran sentral. Ya, jadi kita punya pendengaran yang stereo istilahnya ya, dua telinga. Digunakan untuk apa ya? Untuk pertama melokalisir sumber suara. Jadi kita bisa tahu arah datangnya suara. Jadi kalau telinga kita cuma satu, misalnya satu tidak dengar, satu mendengar dengan baik, tentunya akan kesulitan melokalisir sumber suara. Jadi kalau dipanggil dari kanan, ini yang nggak bagus, mungkin nengoknya malah ke kiri. Jadi lo kok nggak ada orangnya ternyata di sebelah kanan. Ya. Jadi kita dikaruniai pendengaran itu dua telinga. Salah satunya untuk itu, fungsinya melokalisir sumber suara. Jadi kemudian kita bisa memperkirakan jarak, misalnya jarak, ada mobil mulai mendekat atau motor mulai mendekat, kita dari jarak jauh, ini sudah dekat, ini masih jauh, itu sudah bisa kita perkirakan dengan pendengaran dua telinga tersebut. Ya, jadi ada dua sistem pendengaran perifer dan sentral. Nah, ini sistem pendengaran perifer. Perifer itu yang selama ini kita lakukan tes-tes pendengaran, ya kebanyakan kita lakukan tes. Karena memang ya lebih mudah dibandingkan kita mengetahui sistem pendengaran sentral, ya belum banyak istilahnya pusat-pusat diagnostik yang mempunyai kemampuan untuk mendiagnosis kelainan di sentral. Kalau yang diagnostik untuk kelainan perifer sudah banyak. Ya. Nah ini kita tahu daun telinga, ya liang telinga, ya ini sering bermasalah pada anak-anak, ya. Nanti di belakang slide juga ada. Kemudian rongga telinga tengah. Nah, rongga telinga tengah ini juga sering bermasalah pada anak-anak. Ya, mulai dari membran timpani atau gendang telinga, ya, tulang pendengaran, rongganya ini. Kenapa? Karena rongga ini berhubungan dan hidung dan tenggorok ada salurannya. Ya, saluran ini kadang-kadang pada anak-anak sering terinfeksi, ya, sehingga menginfeksi rongga telinga tengah. Nah, namanya radang telinga tengah atau biasa disebut otitis media. Ya. Nah, ini jadi kita bagi tiga sistem pendengaran perifer itu telinga luar sampai gendang telinga, kemudian telinga tengah beserta dengan tuba eustachius atau saluran tuba ini. Nah, kemudian telinga dalam. Nah, telinga dalam ini Bapak Ibu bisa lihat ini terbenam di dalam suatu tulang, ya. Jadi dia dijaga sebenarnya. Tidak mudah benturan itu merusak, istilahnya merusak rumah siputnya ini, ya, bentuknya seperti siput memang. Dan ini hebatnya, satu organ dua fungsi. Ya, satu organ dua fungsi, fungsi pendengaran dan keseimbangan. Jadi organnya nyatu, ya, jadi satu, fungsi pendengaran dan keseimbangan. Nah, ini di telinga dalam. Di telinga dalam ini ada sensor pendengaran. Nah, sensor pendengaran di mana ya suara yang masuk diubah menjadi gelombang listrik. Ya, gelombang listrik yang akan dipancarkan ke sarafnya. Jadi ini sensor, ini sarafnya. Nah, di dalam rumah siput yang bergelung-gelung ini, ya, istilah Jawanya melungker ini, ya ada peta frekuensi. Jadi di dalam ini ada frekuensinya, ya, yang bisa dipetakan melalui tes pendengaran. Nah, ini sistem pendengaran perifer pada anak-anak sering terjadi gangguan di baik maupun di telinga luar, telinga tengah maupun telinga dalam. Ya, ini sistem pendengaran sentral ini, ya. Sentral itu juga jadi informasi artinya sumber informasinya dari telinga, sistem pendengaran perifer, kemudian ketika sampai di sentral, ya ini dikenali, diintegrasikan dan diinterpretasikan. Ya, jadi ini suara ayah, ini suara ibu, itu suara motor, ini
suara adik menangis, ini suara. Nah, suara-suara itu dia dikenali. Ya, jadi bisa membedakan itu suara apa, suara ayah sedang bicara, suara ayah sama ibu. Jadi tanpa melihat pun sudah bisa membedakan, oh di luar itu ada ayah suaranya masuk ke rumah, atau ibu sedang berbicara. Nah, itu tanpa melihat pun kita sudah bisa menginterpretasikan. Nah, ini sistem pendengaran sentral yang memberikan arti itu semua. Ya, jadi apa namanya? Memang agak rumit sistem yang karena di sentral ini juga berpengaruh dengan ya ini kan istilahnya pusat pemrosesan ya, berpengaruh pada bagian-bagian yang lain ya. Pusat bahasa juga ada di dekat-dekat sini ya, pusat motorik nanti, pusat-pusat yang lain itu ada di otak. Semua yang ngatur ada di otak. Jadi kesimpulannya sebenarnya kita mendengar, yang mendengar itu otaknya. Nah, otaknya. Nah, telinga perifer, bukan telinga perifer, sistem pendengaran perifer itu hanya menyampaikan informasi yang benar ke otak. Nah, kalau informasinya benar, ya tentunya interpretasinya juga benar. Nah, tidak sepenuhnya benar. Artinya ada gangguan pendengaran di sistem perifer, ya, yang di telinganya, misalnya rumah siputnya rusak, nanti ada gambarnya. Itu bagaimana? Nah, nanti ada kita jelaskan lagi. Selanjutnya, nah jenis-jenis gangguan pendengaran pada anak, ya, ada yang tipe konduktif, sensori, dan neural. Ya, jadi biasanya 3 ini aja yang sering terjadi pada anak. Gangguan sensori, sensornya, dan gangguan di sarafnya tadi. Saraf itu yang menghubungkan antara rumah siput dan pusat pendengaran. Nah, ini gangguan konduktif itu ya adanya hambatan perjalanan suara dari telinga luar menuju rumah siput. Ya, jadi kan telinga kita bagi 3 tadi, telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Jadi kalau gangguan pendengaran konduktif itu terjadi gangguan di telinga luar dan telinga tengah. Karena yang terakhir ini telinga dalam, ya. Jadi kalau konduktif hanya adanya hambatan suara ya menuju ke rumah siput, ya tentunya masalahnya ada di telinga luar dan telinga tengah. Nah, ini penyebabnya bisa macam-macam ini ya. Ada kelainan kongenital, ada radang liang telinga, radang telinga tengah, atau sumbatan serumen. Dokter. Iya. Mau tanya, Dok. Boleh. Untuk yang boleh ke slide yang sebelumnya, Dok? Sebelumnya, baik. Ini? Iya. Mungkin Bapak dan Ibu di rumah juga mempertanyakan nih, Dok ya. Boleh, Kalau misalkan ya, kelainan kongenital telinga tengah itu seperti apa ya, Dok? Kelainan kongenital telinga tengah ya. Jadi ya saya mohon maaf tidak ada gambarnya. Cuma telinga tengah tadi kan isinya tulang pendengaran, rongga, kemudian ada tulang pendengarannya ya. Iya. Sebentar, coba saya kembali ke gambar tadi supaya mempermudah. Nah, ini kan telinga tengah itu rongga kecil ini, nah, yang berisi tulang pendengaran. Nah, kelainan kongenital telinga tengah memang jarang terjadi, cuma bisa terjadi misalnya ini tidak terbentuk dengan sempurna. Kadang-kadang ini kan harus bergerak. Ini tulang ini dia bergerak kalau ada suara. Jadi kalau ada suara dia berartikulasi atau bergerak, ya bergerak gitu supaya bisa suara dihantarkan ke rumah siputnya. Ya, jadi biasanya ini tidak terbentuk atau telinga tengahnya ini sama sekali tidak terbentuk bisa aja. Ya, jadi adanya kelainan. Misalnya di salah satu ini kan malleus incus stapes ya. Misalnya ada kelainan yang memang stapesnya terfiksasi. Terfiksasi itu artinya benar-benar kaku, ya kaku tidak bergerak. Nah kalau dia kaku tidak bergerak, tentunya
ya menyebabkan suara yang masuk berkurang sehingga terjadi gangguan pendengaran. Ya, ini memang jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Itu Mbak, ada yang lain? Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut. Boleh nanti kalau ini. Nah, ini contoh saja sebenarnya kelainan kongenital daun telinga dan liang telinga. Jadi ada beberapa anak yang tidak dikaruniai waktu lahir ya bentuk yang sempurna ya. Ada yang kecil ya, kita masih bilang ya grade 1 ukurannya saja yang kecil, tapi struktur telinga itu semua terbentuk sebenarnya. Cuma ukurannya lebih kecil daripada normal. Biasanya sih tidak ada gangguan pendengaran kalau kayak gini. Ya masih bisa mendengar dengan baik. Ya, cuma ukurannya saja yang kecil. Nah, mulai grade 2, grade 3 sampai grade 4 ini yang dapat menyebabkan ya, pendengarannya menurun kadang karena grade 2 ini kadang juga disertai dengan tidak terbentuknya liang telinga. Nah, ini juga liang telinganya tidak terbentuk. Nah, ini anotia ini jarang sekali yang kita dapatkan tidak terbentuk sama sekali daun telinga maupun liang telinganya. Jadi tidak punya telinga ya. Ya, ini jarang. Ya, nah ini tadi yang kelainan kongenital telinga tengah ini sebenarnya ada stapes fiksasi yang kaku, kemudian ada aplasia atau displasia ini tidak terbentuk dengan sempurna bentuknya itu. Nah ini macam-macam ya. Tapi jarang kita temukan memang. Nah selanjutnya, ya ini radang. Kadang-kadang pada anak-anak radang telinga luar atau liang telinga ini juga sering terjadi. Ya, tentunya keluhan utamanya bukan gangguan pendengaran, tetapi kalau radang biasanya nyeri telinganya. Ya, anak kesakitan, disentuh telinganya nggak mau. Ya, kalau bayi itu kadang-kadang nggak mau disentuh. Kalau disentuh dia rewel, sakit itu. Nah, ini juga bisa terjadi. Kemudian kalau kita lihat, ya dokter melihat melalui senter telinga atau otoskop, ya biasanya terjadi bengkak liang telinganya. Ya, ini liang telinganya bengkak sempit ya. Gendang telinga tidak bisa kita lihat. Ya, ini bengkak merah. Ya, ini ada radang di liang telinganya sehingga kalau liangnya menyempit pasti pendengarannya juga berkurang. Tapi setelah kita atasi infeksinya, ya kemudian kembali lagi liang telinganya seperti semula, ya pendengarannya berangsur-angsur membaik. Ya, biasanya karena ya mungkin kebiasaan. Jadi hati-hati membersihkan liang telinga ya, karena liang telinga pada anak-anak liangnya itu atau apa ya kulitnya itu masih tipis. Ya, tipis sekali, beda dengan dewasa ya. Nah, ini mudah sekali lecet kalau terkena kapas atau cotton bud ya, istilahnya sering disebut cotton bud itu ya bisa lecet. Nah, kalau lecet kena air kadang bengkak. Ya, terjadi infeksi di liang telinganya sehingga ya sakit ya, bengkak. Nah, kemudian kadang-kadang liang telinga ini dapat kemasukan air. Nah, kita harus tetap menjaga liang telinga ini tetap kering. Kalau kemasukan air, ya potensi terjadi infeksi. Nah, sehingga pada anak-anak yang sering berenang itu, Mbak, biasanya ini sering berenang, sering ini ya nanti. Tapi jangan takut untuk berenang. Tetap nggak apa-apa. Ya, kalau bisa dipakai topi yang menutupi telinga itu lebih baik. Lebih aman ya, Dok ya. Pakai selimut mungkin ya, Mbak ya. Oh ya pakai ikhlas gitu ya, Dok ya. Bisa pakai airwood ya untuk memang harus dijaga tetap kering ya. Jangan malah dimasukin air. Iya, kadang kan kalau kita kemasukan air buat keluarinnya lagi, masukin air lagi tuh, Dok. Nah, itu gimana tuh, Dok? Hati-hati nanti kalau iya. Itu sebenarnya bisa keluar sendiri nanti dia bisa keluar sendiri kok. Jadi nggak perlu dimasukin air lagi, Dok ya, untuk ngeluarin airnya itu ya, Dok ya. Tambah banyak nanti. Jadi iya, sebenarnya salah ya cara itu ya. Jadi salah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemasukan air di telinga jangan dimasukin air lagi. Berpotensi terjadi infeksi liang telinganya. Nah, ini juga sering loh terjadi. Kita lihat waktu kita periksa itu terjadi sumbatan serumen ya, kita bilang serumen ya, kotoran telinga atau kotoran telinga. Sebenarnya bukan kotoran, dia
pelapis liang telinga yang menjaga telinga sebenarnya, menjaga telinga supaya tetap dia seperti minyak ya, minyak. Jadi pelumasnya liang telinga. Jadi kalau masuk air, karena dia sifatnya minyak, jadi air itu mudah keluar karena air sama minyak kan ini sebenarnya. Kalau ada lapisannya, sekarang kan banyak yang dikorek sehingga lapisan itu hilang, sehingga air yang masuk tidak mudah keluar lagi. Nah, pada anak-anak sering terjadi sumbatan. Karena apa? Karena ya namanya anak-anak, liang telinganya juga masih kecil, ya diameternya juga masih kecil, ya. Kemudian ya mudah sekali ya menumpuk ya, menumpuk itu kotoran di dalam liang telinganya. Dan ini anak kadang tidak terasa nyeri, ya kadang tidak mengeluhkan pendengaran menurun, cuma ya itu tadi kadang-kadang dipanggil harus sekali 2 kali kok nggak cepat respon gitu. Ya ternyata ada kotoran yang menyumbat di liang telinganya. Nah ini ya cukup kita bersihkan, nanti ke dokter biasanya kalau sudah nyumbat begini ya. Sulit sekali kita apalagi liang telinga anak-anak diameternya kecil sehingga harus diambil ya, entah itu nanti digunakan atau disedot ya, dihisap pakai pompa hisap. Cuma anak-anak kadang-kadang wah itu takut ya. Ya harus pelan-pelan kalau anak-anak, kita menghadapi anak-anak harus pelan-pelan. Iya, betul. Ini sering terjadi. Kemudian apalagi nih ya. Radang telinga tengah. Radang. Jadi kenapa kok telinga tengahnya tadi, rongga telinga tengahnya itu bisa meradang? Ya karena pada anak-anak, nah ini yang paling sering terjadi, anak-anak usia sekolah biasanya Mbak Dini, ya. Mbak Rizka ini. Karena apa? Ya saluran telinga dan hidung ya pada anak-anak itu masih pendek dibandingkan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu udah panjang. Selain panjang, dia letaknya juga lebih vertikal ya, agak naik gitu, menyudut. Nah kalau ini ya sudah pendek, terus dia lebih horizontal letaknya. Ya sehingga infeksi ya awalnya biasanya pasti didahului oleh infeksi saluran nafas atas, ISPA, batuk pilek tuh. Batuk pilek yang kelamaan nggak sembuh-sembuh, kadang-kadang bisa kumannya masuk ke saluran ini menginfeksi telinga tengah. Nah, itu yang kita sebut radang telinga tengah. Ya, biasanya nyeri itu. Nah, kalau ini mulai terkumpul cairan ini Pak, anak rewel, nangis, kesakitan biasanya. Ya, bukan gangguan pendengaran. Nah, tetapi ya lama-lama cairan infeksi ini akan banyak ya, penuh, kadang-kadang ya mendorong gendang telinga sehingga terjadi lubang di gendang telinganya. Nah, kita lihat melalui senter ini, ada lubang yang keluar cairan. Nah, kalau sudah keluar cairan begini, biasanya sakitnya hilang, cuma ya pendengarannya yang agak terganggu ya, karena gendang telinganya berlubang karena desakan cairan dari dalam itu. Nah, ini sering terjadi pada anak-anak. Nah, jadi ya jangan sering batuk pilek. Nah, kalau jatuh pilek juga ya harus segera berobat supaya ya istilahnya tidak merambat ke telinga tengah. Karena tadi ada hubungannya antara hidung dan telinga tengah. Nah, dokter, jika sudah berlubang seperti ini, Dok, gendang telinganya, untuk pada anak-anak, apakah bisa menutup sempurna kembali atau tidak ya, Dok ya? Ya, sebenarnya beberapa penelitian besar kecilnya lubangnya. Kalau lubangnya sudah lebih dari 50%, biasanya agak sulit memang untuk menutup kembali. Tapi yang sering terjadi lubangnya kecil memang, kurang dari 25%. Nah, kalau pada anak-anak ini otitis media akut, itu biasanya lubangnya kecil. Nah, itu bisa menutup dengan sempurna. Nah, menutup lagi dengan asal, ada syaratnya, infeksinya sudah teratasi, artinya telinganya sudah kering. Ya, jadi sudah tidak lagi keluar cairan. Ya, kalau ini kan kita lihat masih ada cairannya. Nah, tandanya kalau masih ada cairannya ini berarti infeksinya masih aktif,
masih ada proses infeksi di dalam telinganya. Tetapi kalau ini kering, ya hanya menyisakan lubang saja, ini kering. Nah, dia akan